Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Senja di sore hari. Di mana di channel Senja di sore hari ini senantiasa menemani kamu dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian horor. Buat kalian semua jangan lupa dukung terus channel ini dan like, subscribe, and bagikan. Dan juga dimanapun kalian berada, tetap stay untuk jaga kesehatan. Dan semoga kalian semua baik-baik saja dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah peristiwa tentang dua orang laki-laki yang mendaki di salah satu gunung terbesar di Jawa Barat. Sebut saja gunung tersebut Gunung Ciremai. Dan dua laki-laki tersebut mengalami kejadian yang cukup horor guys. Oke, langsung saja biar gak terlalu banyak sincot, masuk ke ceritanya. Oke guys, jadi kejadian ini diceritakan oleh salah satu teman kita yang berada di Facebook. Dan dia mengirimkan ceritanya melalui email Senja di sore hari. Dan kali ini saya akan menceritakan berdasarkan sudut pandang si ade ini yang mengirim ceritanya melalui email. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Jadi kejadian ini guys terjadi ketika tanggal 21 Desember 2016. Saya melakukan duo pendakian dengan teman saya yang saya samarkan namanya. Sebut saja namanya Ricky. Ketika itu, tanggal 20 Desember 2016, Ricky mengunjungi rumah saya. Ia mengajak saya untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Dan ini tentu bukanlah pendakian pertama kami berdua. Masing-masing dari kami pernah melaksanakan pendakian di gunung tersebut. Kisaran tahun 2014, 2015, 2016. Tapi baru kali ini kami mendaki bersama. Perlengkapan yang kami siapkan ketika itu adalah satu carrier Trangea. Oke guys, buat kalian yang nggak tahu, Trangea itu bisa dikatakan seperti kompor yang bahan bakarnya menggunakan spiritus ya guys ya. Trangea, spiritus, golok, korek, pisau, tali, sarung, kompas, kayu bakar, dan lain-lain. Dan logistik yang kami persiapkan diantaranya mie instan. Ya, mie instan itu makanan favorit bagi para pendaki gunung ya guys. Mie instan, kopi, rokok, gula merah, air mineral, sarden cheese, dan lain-lain. Kami berencana melaksanakan pendakian besok pagi via Palutungan, yakni tanggal 21 Desember 2016, sekitar jam 06.00 pagi. Dan ketika itu Ricky menginap di rumah saya. Pagi pun tiba. Ketika itu agak mendung ya guys cuacanya nih. Saya dan Ricky berangkat menaiki mobil transportasi berupa pick up yang biasa dipakai oleh warga lokal untuk memanen sayuran. Sesampainya di pos Pelutungan, saya dan Ricky pun menguruskan simaksi. Namun ketika kami mengurus simaksi, ternyata tiket untuk mendaki Gunung Ciremai telah naik yang tadinya bertarif 20.000 menjadi 50.000. Kami yang saat itu memang membawa uang pas, akhirnya kaget dan hampir membatalkan pendakian tersebut. Jadi mereka ini bawa uangnya ngepas ya guys. Kayaknya pas datang kaget, kok harga tiketnya jadi segini ya? Padahal waktu kemarin terakhir muncak 20.000, sekarang udah 50.000. Naiknya 2 kali lipat lebih guys. Oke lanjut ya guys. Di situ saya ada ide untuk pulang ke rumah mengambil uang, namun jarak yang cukup jauh dan waktu yang membuat kita justru mempertimbangkan itu. Akhirnya, saya pun mengajak Ricky untuk melaksanakan pendakian secara ilegal. Karena sebelumnya saya pernah melakukan itu. Mohon jangan ditiru ya. Ini ada captionnya ya guys, tanda kurung kayak gitu. Kayak misalkan
mohon jangan ditiru karena adegan ini berbahaya dan dilakukan oleh profesional. Lanjut ya guys, intinya jangan ditiru ya. Kalian kalau mendaki harus menguruskan simaksi karena kalau terjadi apa-apa kalian pasti akan dicari. Kalau seperti ini kan ilegal ya guys, kalau hilang ya nggak bakal ada yang tahu. Loh nggak terdaftar sebagai pendaki, mau gimana nyarinya? Oke guys, Ricky yang memang berbasis pecinta alam dan memang dibekali pendidikan survival pun langsung mempertimbangkan ide saya. Ketika itu Ricky mengatakan, "Tapi kalau kita ada apa-apa gimana ya?" Kata saya pun dan, jawab saya pun, "Udahlah kita kita, izin ke warga aja deh kalau gitu, karena kan di sini mahal nih yang ngurusnya, tiketnya udah naik nih, kita ngomong ke warga aja." Dan setelah itu kami berdua pun memutuskan untuk minta izin ke warga setempat, salah satunya ke perangkat desa. Kalau nggak salah ketika itu disebut di sini Bapak RT setempat. Oke, langsung saja kita teruskan ceritanya. Kemudian petugas pos pendakian tersebut menanyakan terkait jadi atau tidaknya pendakian yang akan kami berdua lakukan. Sontak Ricky pun menjawab, "Tidak Pak, kami jadinya akan ngecamp di Ipukan." Jadi guys, di Palutungan itu eh, dekat pos Simaksi pendakian Ciremai via Palutungan itu ada tempat camping ya guys, atau tempat berkemah ya itu. Kurang lebih di ketinggian 1100 mdpl lah ya. Di kaki Gunung Ciremai itu namanya Ipukan ya guys. Ini caption note doang ya guys. Oke lanjut. Setelah berjalan meninggalkan pos Simaksi, kami pun menyusuri jalan arah ke Ipukan. Dan di situ ada rumah warga sekitar dan kami pun menghampiri salah satu rumah tersebut, menanyakan rumahnya Pak RT. Dan di situ pun kami dituduhkan rumahnya Pak RT dan diantar dan ketika sesampai di rumah Pak RT, kami pun izin untuk mendaki gunung. Karena ketika itu harga tiket telah naik menjadi 2 kali lipat, Pak RT pun mengisyaratkan agar kami semua menguruskan simaksi terlebih dahulu. Jadi uangnya dari PRT dulu ya guys. Setelah itu kami pun sepakat untuk mengurus simaksi dengan uang yang dipinjamkan oleh Pak RT tersebut. Oke langsung ya guys, kita lanjutkan. Setelah itu kami pun berjalan kurang lebih 5 jam dengan medan semak-semak belukar dan jurang kami pun sampai di pos Kuta. Oh, jadi mereka berdua ini setelah izin ke PRT langsung menerabas hutan lewat Ipukan ya, guys. Jadi dia nggak lewat ke arah jalur pendakian yang mengarah ke Cigowong. Ini dia sampai di Pos Kuta. Pos Kuta itu kalau nggak salah pos pendakian Ciremai setelah pos Cigowong. Sampai di situ saya mengajak Ricky untuk turun ke pos Cigowong untuk memenuhi logistik berupa botol air. Setelah mengisi botol air di Cigowong, kami pun melanjutkan pendakian. Ketika itu kisaran pukul 11.30-an sebelum waktu zuhur, suasana mendung dibarengi dengan angin yang membawa kabut yang tidak terlalu tebal. Sepanjang perjalanan, pendakian kami berdua tidak berpapasan dengan pendaki yang lain yang mau naik ataupun mau turun ya guys ya. Mengingat ketika itu adalah musim penghujan sehingga para pendaki biasanya menghindari pendakian di musim-musim seperti itu. Tiap-tiap pos pun kami lewati. Pukul 16.00 sampailah kami di pos Pesanggerahan. Ketika sampai di Pesanggerahan, kabut mulai semakin tebal dan hembusan angin yang cukup besar membawakan percikan air yang menggoyangkan pepohonan sembari menghujani kami. Gak kebayang tuh ya guys ya, kayak badai lah nabrak ke kita dengan berbagai macam percikan air. Ketika itu Ricky memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda tepat 15 meter setelah pos bertuliskan Pesanggerahan. Ketika itu, Ricky mencari tempat yang aman untuk mendirikan tenda karena ketika angin besar ditakutkan ada ranting pohon yang jatuh menimpa tenda kami. Setelah menemukan tempat tersebut, kami berdua langsung bergegas memasak, memasang bivak, serta mendirikan tenda.
Ketika mie instan telah matang dan Ricky melahapnya dengan semangat, sesekali saya melihat ke arah hutan sembari menghisap rokok dan meneguk secangkir kopi. Tak sadar ketika itu, saya melamun dan memasuki sebuah kilasan atau ingatan di mana saya berhalusinasi melihat sosok wanita yang sangat teramat saya kenali wajah dan perawakannya serta tas dan jaketnya. Sebut saja wanita itu dengan sebutan Bunga. Jadi si Bunga ini guys, perempuan yang pernah dia temukan di pendakian sebelumnya ya guys. Ada ceritanya di channel ini ya guys, Senja di Sore Hari. Oke lanjut. Ketika itu saya melihat Bunga kurang lebih 15 meteran di balik semak-semak yang terhalang oleh tebalnya kabut dan dia tersenyum kepada saya. Sontak saya langsung berdiri dan menghampiri Bunga yang berada di balik semak-semak tersebut. Ketika saya berlari menghampiri Bunga, Ricky yang dengan sigap dan refleks menarik tangan saya dan meneriakkan saya dengan kata, "Istighfar, istighfar, kamu mau kemana?" Bentar ya guys, saya pindah posisi dulu karena ini udah nggak nyaman ya guys. Tuh guys, pengen tahu suasananya kayak gimana? Tuh, ini gelap banget guys. Oke guys, lanjut ya. Tadi saya pindah tempat dulu karena takut ada sosok yang tak kasat mata ikut nimbrung di sini atau ikut nongkrong dengan saya. Oke lanjut ya guys. Tadi setelah Ricky mengingatkan saya untuk mengucapkan istighfar dan Ricky mengatakan kamu mau kemana? Dan ketika itu saya sadar di depan saya ternyata adalah turunan yang sangat miring yang tidak terlihat oleh semak-semak belukar. Setelah itu, saya memfokuskan diri untuk mempertahankan kesadaran saya dan mengendalikan pikiran saya yang ingin sesekali bertemu kembali dengan wanita bernama Bunga. Jadi si Ade ini memiliki salah satu kisah pendakian ya guys ya, yang di kisah pendakian tersebut dia mendaki seorang diri dan bertemu wanita sebut saja si Bunga ini ya guys ya. Dan udah saya ceritakan di sini di awal-awal cerita di episode pertama ya guys, bisa kalian cari sendiri nanti saya terterakan linknya di atas ini ya. Oke lanjut. Waktu maghrib pun tiba, saya melaksanakan sholat berjamaah dengan Ricky di samping tenda. Malamnya, kami menyalakan api yang kayu bakarnya telah kami siapkan dari kemarin. Kami berdua bercengkrama sembari menikmati kopi dan menghisap rokok sampai larut malam. Pukul 23.00 kami pun masuk ke dalam tenda dan ketika itu kami berdua sama sekali tidak menemukan pendaki lain yang naik ataupun turun. Pukul 02.00 tiba-tiba ada benda jatuh yang menimpa tenda kami sehingga frame dari tenda kami patah. Jadi si frame ini guys kayak model pasak, bukan pasak ya, tiang lah, tiang yang menyangga si tenda itu agar dia berdiri ya guys ya. Nah si frame-nya itu patah guys, ketiban sama suatu benda yang entah dari mana dan jatuh dari mana ya guys. Saya pun bergegas keluar dan berpikiran ada ranting yang jatuh, kemudian tertiup angin sehingga menimpa tenda kami. Dan ketika saya keluar dan melihat benda yang menimpa tenda saya, betapa kagetnya saya melihat benda tersebut. Ternyata benda tersebut adalah batu nisan yang bertuliskan bunga. Saya pun menangis histeris, sembari mengucap dada dan melafazkan istighfar tentang maksud dari semua ini. Apa ini yang terjadi? Firasat apa ini? Dan Ricky pun terbangun serentak keluar dan melemparkan batu nisan tersebut ke arah hutan. Dari pengakuan Ricky, dia hanya melihat dan melempar batu. Oh, ini setelah kejadian ya guys. Jadi setelah kejadian itu si Ricky menceritakan bahwasanya yang dia lempar tuh hanya sebatas sebatu nisan, tapi nggak ada tulisan bunganya. Sedangkan yang si Ade ini lihat ada tulisan bunganya ya guys ya. Oke lanjut, setelah kejadian itu kami berdua bergegas membereskan semua peralatan dan bermaksud untuk melanjutkan pendakian. 15 menit kami berjalan ke arah puncak, angin kencang pun seolah menyambut kami.
Angin kencang tersebut kami sebut badai. Di antara badai yang seperti sedang mengamuk, Ricky menanyakan tentang pendakian ini apakah akan dilanjut atau kembali ke pesanggrahan. Tapi saya memilih untuk melanjutkan pendakian ini. Di perjalanan sebelum persimpangan Apuy, kisaran pukul 04.30, saya melihat sosok yang terbang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak batu. Dan sosok itu langsung hancur mengeluarkan cemilan, air, biskuit, kompor, dan lain-lain. Ternyata sosok tersebut adalah tas carrier yang terbawa terbang oleh badai yang besar. Dan disusul oleh 3 orang pendaki yang menghampiri saya dari arah puncak sebarit berteriak, "Tolong, tolong, 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 tolong." Ternyata mereka adalah 3 orang pendaki asal Indramayu yang sebelumnya mendirikan tenda di Gua Walet dan memutuskan untuk turun setelah tenda mereka terhempas jauh oleh besarnya badai. Pendaki asal Indramayu tersebut berlari ke arah jalur Palutungan melewati kami berdua dengan berlari. Di situ saya mengajak Ricky untuk berlindung di celah batu dari badai yang amat besar itu. Ketika saya dan Ricky berbaring di celah batu, tiba-tiba saya mendengar suara rintihan wanita yang sedang menangis. Dan ketika saya berdiri setengah badan, saya melihat sosok bunga di dekat tugu persimpangan Apoy. Ketika saya akan berdiri menghampiri bunga, Ricky mengatakan, "Jangan, dia bukan wanita yang ingin kamu temui di puncak ini." Saya pun menuruti perkataan Ricky dan kembali berbaring dan menutup telinga saya. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya badai pun lumayan reda dan menyisakan kabut yang lumayan tebal. Kami pun melanjutkan pendakian dan sampai di puncak pukul 08.30-an. Sesampai di puncak, tidak ada siapa-siapa, tidak terlihat pemandangan, dan yang paling berbahaya adalah tidak terlihat lekukan kawah yang jika tidak hati-hati sangat berpotensi terperosok ke dasar kawah Ciremai. Ngeri guys. Setelah 10 menit di puncak Ciremai, kami berdua memutuskan untuk turun karena ditakutkan badai besar akan kembali tiba. Di sepanjang jalan kami pulang, kami tidak menemukan pendaki lain. Hingga sampai di Cigowong kembali, pos Cigowong nampak terlihat sepi dan hening. Ketika itu pukul 14.00 dan cuaca masih sama, yakni kabut dan angin besar. Tadinya kami ingin beristirahat di Cigowong, namun karena hening dan sunyinya tempat tersebut, kami memutuskan untuk melanjutkan arah pulang. Alhamdulillah kami pun sampai di rumah dengan selamat kurang lebih pukul 18.00. Oke guys, ini adalah cerita dari teman kita yang bernama Ade ya guys. Jadi si Ade tersebut memiliki kisah sebelumnya yang tadi udah saya ceritakan ya. Bahwasanya dia dulu pernah mendaki seorang diri ke Gunung Ciremai karena stres atau karena galau sehingga dia bertemu dengan salah satu pendaki yakni seorang wanita dan dia sempat berpapasan dan ngobrol dengan dia ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyimak dan jangan lupa dukung terus channel ini dan tentu dari cerita ini ada hikmah yang terkandung bahwasanya jangan pernah mendaki dengan cara ilegal. Mendakilah secara resmi karena itu untuk diri kita sendiri. Dan tetap semangat menjalani hidup dan aktivitas karena itu juga merupakan pendewasaan diri kita. Oke, itu saja dari saya dan terima kasih. Lanjut Kak, tunggu episode selanjutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.